Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kain tersangkut rantai motor, pasangan suami istri jatuh dari motor dan tertabrak truk di Ngawi. Belasan pelajar SMA Negeri 2 Lamongan mengalami gejala keracunan dan dibawa ke rumah sakit diduga usai mengkonsumsi MBG. Beras kualitas premium di Jombang mulai langka akibat harga beras yang terus melonjak. Ya, sebanyak 13 pelajar SMA Negeri 2 Lamongan diduga mengalami gejala keracunan makanan hingga dilarikan ke rumah sakit. Para siswa mengeluhkan mual, pusing hingga muntah setelah mengkonsumsi paket makan bergizi gratis dan makanan lain di kantin sekolah. Para pelajar yang diduga keracunan makanan datang silih berganti di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah, Lamongan, Rabu 17 September. Rata-rata yang mengalami keracunan ini pelajar perempuan yang mengeluh badannya lemas akibat pusing dan muntah sehingga sebagian harus dibopong gurunya. Humas SMA Negeri 2 Lamongan, Anggraini menjelaskan kejadian bermula sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu beberapa siswa mengeluh mual, pusing hingga muntah. Hal itu berlanjut hingga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya para siswa tersebut dibawa ke rumah sakit. Total ada sekitar 15 siswa yang mengeluhkan gejala keracunan. 10 pelajar dibawa ke Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan, seorang pelajar ke Rumah Sakit Permata Hati, dan 2 lainnya pulang karena merasa lebih baik kondisinya. Pihak sekolah menyatakan siswa yang mengalami gejala keracunan sebelumnya mengonsumsi jatah makan bergizi gratis, serta aneka beberapa diantaranya juga membeli jajanan di kantin dan koperasi sekolah. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan akan melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi penyebabnya adalah makanan MBG, maka program itu akan dievaluasi lagi. Beberapa anak kami mengalami pusing, mual, gitu, terus sampai muntah. Kemudian kami tidak berspekulasi ini karena apa, gitu ya, karena kami bukan dokter, gitu. Sehingga segera kami bawa ke Rumah Sakit Nasrul Ummah ini. Ada 7 di sini di Permata Hati 1, kemudian ada yang dibawa pulang orang tuanya. Yang dibawa pulang berapa, Bu? 2 orang, Bapak. Oke. 7 orang itu setelah makan sesuatu apa, Bu? Setelah kami tanya beberapa, beragam yang dimakan itu, karena anak-anak ada yang jajan ke kantin, ada yang di koperasi, ada yang makan memang makan yang jatah MBG itu. Tentu nanti kita evaluasi secara total ya, baik itu menu, baik penyajian, baik semuanya lah. Nanti akan kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Pak, apakah untuk sementara dapurnya sendiri akan ditutup, Pak? Ya makanya tadi saya belum bisa menyimpulkan secara utuh karena kita masih menunggu hasil lab. Saya pikir karena tidak semua, ini hanya 13 siswa dari seluruh sekolah yang ada. Dan lagi tidak dalam satu kelas. Ini ada apa? Ya beda-beda kelas ya, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan secara. Setelah mendapatkan perawatan medis, kondisi sejumlah siswa sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Namun penyebab mereka mengalami gejala keracunan masih diteliti lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ya, harga beras di pasar tradisional Kabupaten Jombang terus mengalami kenaikan sejak sepekan lalu. Tak hanya beras kualitas medium, namun juga beras kualitas premium. Bahkan sejak terus naiknya harga beras, kini keberadaan beras premium mulai langka di pasaran.
Harga beras jenis premium di pasar tradisional Legi, Kabupaten Jombang, Rabu siang tembus Rp15.200 per kilogram. Padahal sebelumnya beras jenis ini dijual Rp14.500 per kilogram. Tak hanya harga beras jenis premium yang naik, beras kualitas medium juga naik jadi Rp14.000 per kilogram. Harga sebelumnya Rp13.400 per kilogram. Tak hanya harganya yang naik, beras premium kini juga mulai langka di pasaran, sehingga masyarakat mulai resah. Karena akibat naiknya harga dan susahnya mendapatkan bahan pangan utama ini, masyarakat kini harus membeli beras medium yang kualitasnya jelek, padahal harganya tidak terpaut jauh dengan beras premium. Untuk harga beras ini kan panen raya, Mas ya. Tapi kok harga beras semakin naik ini, gimana ini solusi pemerintah ini menanggapi sikap ini? Di sini kan Jombang juga sawahnya banyak, bulog juga ada. Kenapa kok harganya nggak bisa turun seperti itu? Nah, kalau bisa kan harga beras turun lah, Mas. Menurut pedagang, stok beras premium sudah tidak ada sejak sepekan ini. Diduga langkanya beras premium akibat pasokan dari pabrik berkurang. Biasanya di tempat penjualan beras Sugandi ini bisa menerima 5 ton beras per minggu. Namun kini hanya 5 kuintal saja. Padahal beras premium juga banyak dicari oleh masyarakat. Pasar saat ini untuk beras medium masih mahal, Mas. Ada kenaikan Dari harga berapa? dari harga 13.400 menjadi 14.000. Sedangkan untuk beras premium itu sebelumnya ya itu 14,5 sekarang menjadi 15.200. Sedangkan untuk beras premium itu langka di pasaran, Mas, hampir kosong karena apa? Pabrik-pabrik tidak mau bersiko. Masyarakat mendesak pemerintah agar segera menggelontorkan pasar beras murah untuk menghindari permainan harga yang diduga dilakukan oleh para tengkulak. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ya, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, bus wisata mengalami kecelakaan di Kabupaten Probolinggo akibat peristiwa tersebut. 9 orang tewas serta pelaku pencurian sepeda motor di Lamongan dikepung warga. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. IB, seorang pemuda di Lamongan, terduga pelaku pencurian sepeda motor, dikepung ratusan warga saat hendak diamankan di Balai Desa Bulub Rangsi, Laren, Lamongan. Massa yang geram sempat mencegat dan akan menghakimi pelaku. Pencurian motor yang terjadi di Desa Bulung Rangsi, Kecamatan Laren, terekam kamera CCTV. Pelakunya 2 orang dan salah satunya diduga IB. Kini polisi masih memburu rekan pelaku. Bus wisata yang mengangkut puluhan orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat Jember usai pulang dari wisata Bromo menabrak dinding tanah pembatas di Jalan Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Akibat peristiwa ini, 9 orang tewas. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu segera mengevakuasi korban. Korban tewas dievakuasi ke tepi jalan dan menutupinya dengan kain. Sementara korban luka dievakuasi mobil ambulans.
Pria dengan kondisi tubuh terikat tali dan terbungkus terpal ditemukan pertama kali oleh petani di area persawahan saat bertani. Selain terikat tali, tubuh korban juga dipenuhi sejumlah luka. Untuk menyelamatkan nyawa korban, warga bergegas mencari pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diketahui bernama Habibi, usia 31 tahun, warga desa Pujon Lor, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebuah minibus berpenumpang puluhan santri, salah satu pondok pesantren di Madiun, terguling di Jalan Raya Madiun menuju Surabaya. Akibat peristiwa ini, 27 santri yang berada di dalam bus langsung dievakuasi menggunakan sejumlah ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk mendapat penanganan medis.